project terbesar yang Kak Onat pernah handle, itu dapat duit berapa sih Kak? Cukup lah. Untuk beli mobil cukup lah ya Kak? Bisnis gue tuh satu kos-kosan. Gue punya satu apartemen di Tebet. Sekarang gue bikin bar saya Merah Merona. 8 bulan. Bangkrut. Ketawa. Yang sekarang masih dilakukan, Yes. aktor lah, band lah, Yes. jadi content creator. Yang mana yang paling banyak cuannya nih Kak sebenarnya? Kalau duitnya tentu digital. Apa sih yang membuat kakak tuh merasa aku udah di titik sukses nih? Apakah tolak ukurnya uang? Oke, kalau uang udah banyak, Apa validasi orang? sudah tidak perlu kalau itu. Jadi yang bilang anak band itu pasti miskin itu bener atau enggak sebenarnya? Mereka tuh nggak mau keep up ke digital karena menurut dia nggak keren. Kemakan gengsi ya? Iya, gue anak band aja. Miskin. Betul nggak? Dirimu. Tahu. Itu lagu kakak. Lagu gue. Kak, sebelum kita mulai podcastnya aku mau ngasih tau informasi dulu, nggak apa-apa ya? Jadi teman-teman, aku barusan aja menemukan sebuah cara untuk mengecek background seseorang, apakah dia itu orang baik atau orang jahat. Apalagi kalau misalnya dia mau lamar kerja ke si influencer nih ya. Nah jadi caranya gampang banget. Aku tuh menggunakan aplikasi yang namanya Get Contact. Mungkin teman-teman di sini juga udah banyak yang menggunakan aplikasi ini, tapi ini benar-benar sangat efisien. Jadi sesimpel memasukkan nomor teleponnya aja, tapi pastikan yang kalian pilih di sini adalah negara Indonesia. Tapi sebenarnya kalian juga bisa menggunakan nomor luar negeri. Pokoknya masukin dulu aja nomornya. Dan nah, ini adalah nomornya Joy Lodra. Ini adalah nomor manajerku dan di sini ada 82 teks ya. Kita coba langsung klik aja. Di sini ada Joy Lodra sekilas aja, ada Race Joy Lodra. Berarti ini aman nih orang ini. Karena kalau misalnya dia orang jahat, biasanya teksnya itu penipu gitu. Jadi kita langsung tahu orang ini sebenarnya baik atau jahat. Oke, jadi buat teman-teman yang mau download dan menggunakan langsung aplikasi Get Contact, caranya gampang banget. Langsung aja klik link yang aku udah taruh di kolom deskripsi bawah. Semoga ini membantu ya. Kita lanjut yuk. Kak Onat, Sam, kita akan mengulik sisi lain dari Kak Onat hari ini. let's go. Kalau di tempat lain mungkin entertainment, hari ini Yes, aku mau mengulik gimana sih seorang Kak Onat ini bisa sampai sukses gitu. Yes sir. Tapi aku belum ngecek Yes, sir. kemarin story-nya, bukan kemarin, hari ini ya. Yes. Mau rilis film baru ya? Yes sir. Gua mau rilis 12 Juni lusa. 12 di bioskop Yes, itu ya? Bioskop. Keluarga Super Irit. Weh, keluarga super hero, jangan Yes. lupa ditonton ya. Yes. Tapi kalau kita lihat nih ya, Yes sir. jadi aktor iya, Yes sir. penyanyi iya, konten kreator iya, podcaster iya. Siapa sih sebenarnya sosok Onat ini? Mau dikenal sebagai siapa sebenarnya? Aduh Sam, itu pertanyaan semua orang lagi. Gini Sam, gue tuh selalu berpikir gue nggak pernah pengen main di kolam yang sama. Oh. Jadi kan gue awalnya anak band indie banget nih Sam. Gue punya band dulu namanya Killing Me Inside. Pas gue umur 17. Lu umur berapa sih Sam? Karena kan gue 34. Pokoknya zaman dulu banget Sam. Kayaknya umur 7 tahun deh. 7 tahun ya. Abis itu gue coba buat banyak project music and then digital nyerang tuh pas zaman Covid tuh Sam. Gue coba main YouTube. Ternyata lumayan banget ya. Lama-lama tuh merubah mindset gue. Nampaknya main digital lebih enak ya. Betul. Sponsor pada masa Covid kan gila banget ya. Betul. Tot gitu. Abis itu gue mulai main sama Vindes. Oke. Coba-coba jadi host. Oke. Sampai di titik ini Sam. Jadi semuanya sebenarnya gue coba dan sampai sekarang kalau lu tanya gitu, pengen dikenal sebagai apa? I don't know man. Entertainer aja kali ya? Entertainer aja. Oke. Gue pengen dikenal sebagai podcaster, sebagai anak band, sebagai pemain film semuanya. Pokoknya entertainer dan orang harus taunya ya sosok Onatnya aja kan, bukan sebagai apanya. Exactly. I see. Tapi ini kan pindah-pindahnya banyak banget ya dari Iya. band pindah. Betul. Gimana sih maksudnya untuk mempertahankan apa ya? Kalau di dunia entertainment kita harus eksis terus kan? Nah, Kayak timbul di permukaan terus tuh. itu yang capek Sam. Gimana Itu yang capek. strateginya? Maksudnya Kak Onat menggunakan sampai muncul terus di permukaan tuh. Wah gila susah juga jawabnya Sam. Itu dia sih Sam capeknya yang baru gue rasain di tahun ini. Bahkan tadi kita kan curhat lama banget ya. Iya. Sam di depan layar capek juga ya lama-lama ya. Maksud gue kayak apalagi gue tuh ngeband dari umur 17. Sampai 34 tuh sekarang. Berarti udah hampir berapa tahun? 17 tahun. Setengah hidup gue Sam. Iya. Gimana caranya menurut gue keep up sama apa yang lagi ngetren kali ya. Misalnya kayak TikTok, ya udah gue harus main TikTok. Oke, Instagram, oke. Tapi gue tuh selalu pengen kalau Onat itu core-nya begini nih. Oke. Gue nggak pengen kayak oke lagi ada ngetren TikTok dance, gue nggak pernah mau. Oke. Atau Instagram ini gue nggak pernah mau sih. Tapi kan yang gue lihat ini ya Kak. Yes, sir. Sosok Onat ini kan strong banget. Personal branding ini strong banget. Masa sih Sam? Gak bisa ditiru oleh siapapun. Dari cara ngomongnya, Thank you, dari Sam. stylenya, gak bisa ditiru. Apakah Onat di belakang layar juga seperti ini kah? Seperti ini gue Sam. Bukan karakter yang dibuat seperti ini. Bukan. Bukan ya? Bukan Sam, emang gini gue. Karena dari awal gue tuh misalnya kayak gue tuh sebenarnya dulu enak banget sama medsos. Ngapain sih nih influencer sosokan gini? Ternyata duitnya banyak ya. Jadi tapi gimana caranya gue bisa nyemplung ke kolam itu tanpa ngubah jati diri gue. Gitu Sam. Kalau ini kunci dari gue ya. Ya udah ini Onat konten yang gue buat begini.
Kalau lu suka ya itulah gue gitu loh. Jadi gue gak pernah pengen ikut-ikutan Sam. Karena menurut gue umurnya gak panjang. Iya. Menurut gue. Jadi justru ketika kita fake di depan itu yang mungkin akan menjadi pressure bagi kita nih kalau kita keluar dari itu kan. Exactly. Kayak login misalnya. Kan capek banget tuh Sam. Setiap lebaran 30 hari syutingnya tiap hari gitu ya. Awalnya gue kayak wah ini kayaknya ngeri banget deh. Kiri kanan gue juga kayak kapan login. Padahal acaranya itu dibuat bukan untuk itu. Oh, untuk apa? Untuk masuk Islam. Bercanda. Untuk jadi gue awalnya gue ngobrol sama Habib. Gue nggak pernah ketemu ada orang semodern ini. Ini orang gila banget nih si Habib ini nih. Bib, kita coba yuk bikin konten gimana caranya biar orang Indo menganggap kaum saya bukan kafir. Gue awalnya begitu. Okay. Kita semua teman nih Bib. Karena kalau kita ngeliat Indonesia yang dulu kan biasa aja Sam ya. Orang Muslim main ke orang Kristen atau kebalikannya. Kok sekarang gue ngerasa ada yang aneh ya. Kita buat konten yang enak gitu. Awal itu. Cuman ya pressure-nya jadinya seolah-olah tuh login itu untuk memindahkan orang. Padahal itu cuman, Anda kan juga businessman ya. Itu cuman judul yang catchy aja Sam. Gak pernah ada maksud untuk masukin orang ke agama tertentu. Justru itu buat toleran kalau biasa aja tahu kalau misalnya let's say ya ngucapin selamat Natal tuh biasa aja. Berbagi kurban walaupun non muslim biasa aja. Santai aja gitu. Dan ternyata meledak Sam. Meledak banget. 150 juta penonton. Setiap bikin itu? Season 1 90 juta penonton. Wow. Season 2 150 juta penonton. Season 3 around that lah. Ini tapi kan yang kayak Deddy Corbuzier ya. Tapi kayak Deddy Corbuzier kan? Enggak bercanda om Ded. Tapi bukankah misalnya nih login yes, sir. Ini aku denger sih. Kak Onat bisa bawa brandnya sendiri juga ditaruh di situ kan dan diambil sama Kak Onat kan? Bisa. Iya kan? Bisa. Itu yang aku denger. Bisa. Oke lah. Oke banget lah. Justru kalau nggak salah banyak beberapa brand yang ditolak di saking banyaknya. Wah, bener. Soalnya kan takutnya dalam 1 jam durasi kan kalau dikit-dikit iklan kan ganggu juga ya. Iya betul. Gitu. Apalagi kan kita lagi ngomongin agama ya. Gitu loh Sam. Kak, dari semua yang kakak udah coba nih, yes, sir. yang sekarang masih dilakukan, yes, aktor lah, band lah, jadi content creator, yang mana yang paling banyak cuannya nih kak sebenarnya? Oke, sebenarnya yang paling gue suka dulu deh Sam. Oke. Yang paling gue suka tuh ngeband. Karena core gue tuh di situ tuh. Core gue di band dulu. Cuman kan band ada semua juga ada umurnya sih ya. Mau bisnis, mau apa. Cuman yang paling bikin gue happy itu sebenarnya band. Cuman gue nggak pernah mau nyebur di satu kolam. Kalau duitnya tentu digital sih. Jadi konten kreatornya. Konten kreator. Abis itu bisa nyambung jadi brand ambassador, jadi endorsement gitu. Either itu film pun. Itu gue ambil karena menurut gue bukan karena gue sesuka itu. Karena gue pengen coba dunia baru dan menurut gue, yang gue bilang Sam, gue nggak pernah pengen ada di 1, 2, 3 kolam. Kalau ada 6 kolam, gue pengen nyemplung semuanya Sam. Tapi aku lihat film kakak banyak loh. Ya banyak. Setiap kali aku buka Netflix, kayaknya ada satu yang covernya tuh muka kakak loh. Ada. Apa itu ya? Film Hello Ghost ada. Yes Sam. Gue tuh pengen nyoba sampai mungkin nanti begitu badan gue capek, gue pengen kayak lu Sam. Gue pengen punya apa namanya Sam? Influencer Sam. Udah tinggal duduk ngajar-ngajar orang kan enak ya gitu. Tapi gue mau ngajarin apa Sam? Takut orang ya lihat kayak gini. Tatoan kayak nggak bisa, takut dibacok gitu ya. Iya. Bodoh. Gue pengennya kayak lo sih. Tapi karena stamina gue masih ada dan gue masih 34 ya udahlah gue pengen coba semua kolam. Tapi pasti nantinya kita nggak mungkin depan layar mulu gini nggak sih Sam? Pasti bisnis ya ujung-ujungnya kan? Pasti nggak sih Sam? Iya. Capek Sam. Ya, tapi apa hal yang belum kakak coba nih, kan mau cobain semua kolam dan pengen banget coba tapi belum, apa? Menjadi seperti Anda. Yang benar. Membuat sekolah untuk anak-anak barak militer bandel masuk ke barak. Oh, jadi jatuhnya militer gitu ya kak ya? Bukan. Gak. Yang serius yang mana ya kak? Sebenarnya gini Sam, gue tuh pengen bikin company YouTube gue, Leonardos itu mental ini jangan gue lagi. Jadi gue bikin beberapa talent, terus gue bikin acara. Mungkin ya Sam, ini masih halu-haluan gue nih Sam. Biar guanya nggak selalu depan kamera gitu sih. Ini masih bayang, makanya gue pengen ngobrol sama lu kan lama tadi. Sam ngapain nih Sam biar gue nggak capek-capek banget. Jadi kalau dari percakapan ini ya apa sih yang membuat kakak tuh merasa aku udah di titik sukses nih? Apakah tolak ukurnya uang? Apakah tolak ukurnya kebahagiaan? Kalau uang udah banyak. Iya. Gak bercanda. Datangnya tadi pakai Lamborghini. Enggak, bercanda Sam. Kalau titik ukurnya uang kayaknya enggak ya Sam. Apa validasi orang? Waduh, sudah tidak perlu kalau itu. Iya. Kalau lo apa Sam? Gua, kalau di titik sekarang menurut gua uang sih tetap. Untuk sekarang. Karena gini,
Uang itu kan kalau menurut gue ya, itu sesuatu yang kita harus pakai untuk bisa membantu lebih banyak orang. Dan di titik gue sekarang, gue merasa gue masih kurang banyak bisa membantu orang karena limitasi uang ini yang menurut gue masih kurang. Wow, jawaban yang sangat mulia sekali ya. Karena tujuan gue tuh ujung-ujungnya bikin sekolah gratis. Ini beneran. Bikin sekolah gratis. Katanya makan gratis. Nggak ngomong. Lah iya kan. Oh. Sekolah gratis. Oh, sekolah gratis ya. Sama gue tuh pengen bantu memperbanyak rumah ibadah. Karena yang gue lihat di daerah-daerah tertentu tuh rumah ibadah itu masih papan. Jadi kalau hujan itu bocor. Rumah ibadah yang mana Sam? Ya agama gue dulu lah. Nanti pelan-pelan baru kita membantu lebih banyak orang. Ya. Kok gue jadi digiring-giring ya? Kan kita sama-sama host kan? Jangan dong, hostnya gue di sini. Oh, jadi agama Kristiani gitu. Nah, Nasrani gitu ya? Iya, untuk sekarang sih gitu. Kan berdoa aja masih susah. Rokok aja suka digerebek gimana? Iya. Nah gitu. Jadi, bagus Sam, berarti lu mulia lu Sam. Nah tolak ukurnya tuh itu dulu. Yes sir. Nah karena kalau uang untuk kebutuhan sehari-hari harusnya udah cukup begitu kan. Ya. Tinggal gimana ekspansinya doang sini sih yang. Tapi emang uang tuh pernah cukup Sam? Nah kalau gua ya di titik sekarang, menurut gua limitnya itu sampai seseorang bisa merasa cukup tuh di 100 M. Oh lu Gua udah target. Gua udah patok. Jadi kalau lebih daripada itu gue bersyukur gitu kan. Tapi patokan titik di mana gue akan bersyukur itu bukan bersyukur, titik di mana gue merasa bahwa cukup nih uang itu 100 M. 100 M. Kalau lu punya 100 M, bukan yang terlalu jadi greedy ya, 500 M. Nah, lu ngeliat temen lu lagi 1 T. Nah, kan uang itu bisa diputar kan sebenarnya kan. Jadi kayak udah 100 M kita masukin kemana lagi investasi dia bisa berkembang kan. Yes, sir. Tapi di tahap itu kalau gue udah punya 100 M misalnya, Yes sir. gue akan spend untuk banyak orang yang kebantu. Jadi gue udah gak mikirin gimana nambahinnya lagi, tapi gue mikirnya gimana untuk bisa ya setidaknya 100 gak sampai habis lagi ya, tapi maksudnya kayak around that aja sih. Tapi kalau misalnya tiba-tiba puji Tuhan bisa grow lagi dari situ ya, yes, why not? Yang tujuannya balik lagi untuk membantu orang. Widih keren. Makanya nama lu Samuel Christus. Iya kan? Samuel Christus. Mulia lu Sam. Berat itu nama belakang yang berat. Berat. Kalau gue jadi lu sih gue ganti deh. Terlalu bebannya tuh berat gitu loh. Nah, apa titik ukur kesuksesan Kak Onat itu dari mana ngeliat? Atau udah merasa sukses sekarang? Kayak titik gue harus happy dulu deh. Oke. Tadinya gue pikir juga uang Sam. Oke. Tapi begitu udah bukan banyak uang ya. Tapi misalnya gue tadi nggak set gue harus punya 5 M di umur 30. Di umur 35 10 M. Di umur 40 50 M gitu ya. Tapi lama-lama kayaknya ada yang empty deh. Maksudnya tetap masih kosong gitu loh. Betul. Kayaknya gue harus cari sesuatu yang gue suka banget. Misalnya gini. Lu ngundang gue ke podcast sekarang. Gue gak mau. Lu bayar gue berapa Sam? Gue udah gak mau gue pakai itu. Tapi gue happy dulu untuk sharing. Untuk happy apa yang gue kerjain. Menurut gue itu titik bahagia gue sih. Sama mungkin keluarga gue kali ya. Iya. Gue harus berguna untuk keluarga. Kalau lu kan udah enak nih. Lu pengen ngebangun banyak lapangan kerja lah ibaratnya ya. Dan 100 M Nat bukan buat gue puter. Mungkin sekarang problem orang kan beda-beda sama gue udah nikah. Anak gue mau 2 insya Allah. Wah jadi Islam saya. Puji Tuhan anak gue udah mau 2. Wah jadi yang mana nih? Insya Allah tiba-tiba puji Tuhan. Saya masih Katolik Sam, aman Sam. Saya masih Katolik. Nah gue pengennya kayak mungkin di titik lu nanya gue hari ini nih Sam. Gue pengen kayak mungkin gue benerin family gue sampai semuanya happy dulu kali ya. Bini gue happy, cukup orang beda-beda ya. Betul. Mobil bagus, rumah bagus. Iya. Setahun bisa 2 kali keluar negeri. Iya. Baru gue mungkin kayak lu tuh Sam. Iya. Apa ya yang bisa gue buat orang banyak gitu. Sekarang gue kalau ngomong gitu kesannya guanya juga belum bener-bener banget Sam. Soalnya ngerti gak lu Sam? Paham. Jadi mungkin uang-uang yang udah gue ada dari kemarin mungkin gue mah masih jadul banget Sam. Bisnis gue tuh 1 kos-kosan. Oh. Gue punya 1 kos-kosan di Jogja, 20 kamar. And then gue punya 1 apartemen di Tebet. Itu disewain juga? Sewain juga. Oh nice. Gue masih main di situ. Terus kemarin gue bikin bar saya Merah Merona. 8 bulan. Bangkrut. Hah? Ini ketawanya keras. Ketawa. Bangkrut. Iya, sumpah. Jadi bokap gue juga ngajarin ya udah gini, kalau lu nggak jago-jago bisnis, ya udah konvensional dulu aja. Iya. Lu beli tanah di Jogja nih 2000 meter, lu bikin 30 kamar. Tapi kan itu kan kayak old school bisnis banget kan. No, sebenarnya nggak juga loh Kak. Sebenarnya nggak juga. Gue kayak lebih suka gitu sih ketimbang bisnis kayak kemarin gue bikin bar. Jangan ketawa lo ya. Gue bikin bar gitu. Gue nggak tahu basicnya, cuman kan kata orang bisnis alkohol gede ya. Marginnya gede gitu loh Sam. Belinya mungkin 200.000, jualnya bisa 2 juta di klub. Ternyata susah aja Sam. Apa susahnya di mana? Coba kita share. Mungkin karena gue nggak
Karena kan gue tukang minum ya Sam. Oke. Setiap kita ke klub kayaknya rame. Kita ke klub ini rame. Kayaknya tuh enak gitu loh. Ternyata pas kita terjun langsung. Ada yang ngebat minuman. Ada yang pembukuannya gak benar. Marketingnya gak. Susah Sam. Susah banget ya. Mungkin bukan susah. Harusnya gue belajar dulu. Iya. Jangan lu tiba-tiba. Nih 2M buat bikin bar. Kecuali duit anda banyak banget ya. Kan hilang 2M buat gue banyak banget Sam. Iya. 2M gue hilang gitu. Jadi gue kayak oke, next time kalau gue bisnis gue tahu dulu deh how to play the game, tau gak lo Sam? Gitu sih. Gue juga rugi berkali-kali Kak di hidup ini, dan kayaknya menurutku ya setiap orang tuh pasti akan mengalami fase-fase itu. Karena menurut gue ya pribadi ya, kan rezeki ini udah ada yang ngatur ya. Jadi tangan kita ini megang sesuatu yang berbeda itu hasilnya bakal berbeda. Kayak contoh, gue pernah coba bangun bisnis baju nih 2 kali, dua-duanya bangkrut. Tapi nggak, kalau bisnis baju kan tidak segede itu lah modalnya. Oke. Ruginya 450 juta lah ya, masih oke. Oh itu buat lu gak gede ya Sam? Oh gede sih. Ampun. Bener Sam. Bahaya nih gue. Rugi gope ya. Nah, terus 1M. bikin aplikasi rangkuman buku. Amsyong juga. Karena gue mikir Indonesia ini kan masalahnya kan gak suka baca buku nih kan. Iya. Kalau gue misalnya buat aplikasi yang bisa merangkum buku, satu buku hanya 15 menit. Yes, sir. Terus gue jual murah Rp1.000 per hari. Kalau bisa menyelesaikan masalah yang besar ini lumayan nih. Oke. Ternyata memang pada dasarnya gak bisa baca buku aja orang Indonesia. Sam, tuh gue nanya lu Sam. Kenapa orang Indonesia, kan lu udah pernah bikin aplikasi ya. Si Habib Jafar juga suka baca buku. Kenapa sih orang Indo malas baca buku? Setelah lu pelajarin? Setelah gue pelajarin, tolol. Emang tolol aja gak mau pinter. Emang culture kita dari kecil aja nih kayaknya nggak diajarin baca buku. Jadi orang lihat buku tuh kayak ngantuk, kayak apa gitu loh. Oh, oke. Tapi sebenarnya mindsetnya itu bukan itunya Kak. Apa? Kakak bayangkan. Oke lah kita bilang Rp1.000 aplikasi baca buku, ada ratusan buku sama pinter. Yes sir. Rp1.000 murah. Tapi kita lihat gini deh, aplikasi nonton bola aja orang lebih pilih yang gratisan, yang pakai VPN, yang nge-close iklannya itu sampai 8 kali dulu. Iya. Yang penting gratis. Kadang ada bokep lagi, iklan di bokep. Iya ada bokep. Pakai close kan? Close. Iya. Close. Orang lebih pilih itu ketimbang bayar. Bola loh Kak, entertainment loh. Iya. Netflix. Diakal-akalin Pak, dipakai yang beli Shopee. Iya. Itu udah bener-bener entertainment aja nggak mau bayar orang, apalagi buku disuruh bayar, nggak mungkin lah. Makanya prostitusi. Jangan. Ya enggak Sam. Cuan tuh Sam. Jangan. Ya enggak. Jangan. Ya sorry. Nah pokoknya intinya adalah yang gue lihat ya, gue bikin ini bangkrut sampai akhirnya ketemu si influencer yang pas nih. Si influencer ini. Yang pas. Nah itu. Kenapa lu kepikirannya itu? Apa karena menurut lu banyak orang yang pengen jadi influencer atau? Bukan. Apa? Gue ngeliat yang paling deket sama gue aja. Apa yang paling deket sama gue yang gue bisa olah, apa skill gue. Kita lihat relasi terdekat, apa yang bisa gue manfaatkan. Dan waktu itu memang yang gue lihat ya pengalaman gue 8 tahun sebagai content creator. Buatlah si influencer. Nah jadi kalau Kak Onat mau jadi aku nih, gampang. Lihat dulu koneksi sekeliling nih bisa kita apakan ya? Apa nih yang bisa resourcesnya nih? Oke. Gue jagonya di mana sih? Oh musik. Apakah gue bikin sekolah musik aja? Nah, kan bisa juga. Tapi saya juga nggak jago main musik. Ya mungkin dari situ mungkin awalnya ya. Oke. Sampai akhirnya ya bisa diolah dari situ. Oke Kak. Oh yes. Aku punya pertanyaan nih. Bagus nih pertanyaan. Apa nih Sam? Kan kalau kita lihat sosok Onat ini kan kayak wild. Anting-antingnya tolong ditunjukin dulu nggak? Tolong dulu dong, orang nggak tahu nih. Oh ini anting-anting ini. Itu apa tuh? Badung banget ya. Ini peniti Sam. Peniti dijadiin. Peniti anting tapi Sam. Peniti anting ya kan. Wild banget nih. Jadi aku tuh penasaran. Apa satu keputusan yang paling nekat yang Kak Onat pernah buat di hidupnya. Yang bisa membuat sampai di titik sekarang. Oh ternyata nekat ini juga bagus nih ya ternyata hasilnya. Gini Sam. Jadi dulu gue itu waktu SMA Sam. Bapak gue tuh pengen banget gue tuh lulus punya degree lah. Kakak gue S2. Satu lagi S1 di Australia. Politik bla 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 gitu. Pokoknya bokap gue tuh pengen anak-anaknya punya degree lah. Nah kalau gue S-nya S tungtung ya. Beda ya. Nah tapi gue dari dulu selalu pengen jadi anak band. Sampai suatu masa gue punya lagu judulnya Biarlah. Lu tau gak? Dirimu. Tahu. Itu lagu kakak. Lagu gue. Ya kan? Enggak, tapi Sam udah hampir jutaan orang saking gak ngehnya. Karena kan yang gue bilang, ini orang ini terkenalnya apa sih? Tukang podcast, main film. Sampai mereka lupa, itu gue Sam. Itu band gue. Tahu kan lo? Sudah nah gitu. Terus itu. akhirnya karena gue ribut sama bokap gue akan nato sesuatu di muka gue. Biar gue tetap di industri, itu gak lo? Aneh banget ya? Wow.
Sumpah, kan lu bilang yang paling nekat kan? Iya. Pokoknya gue harus tato di muka biar ini adalah statement kalau gue harus hidup di industri entertainment apapun itu. Karena kan gue gak mau ngelamar kerja dengan tato di muka ya. Betul juga. Ya kan? Gak mungkin dong. Betul juga. Dan gue prove it ke bokap gue kalau gue bisa kok Pah gitu. Wow. Gue bisa bukan lewat jalur lu tapi lewat jalur gue. Dan sekarang kayak bokap gue bangga deh. Wow. Harusnya ya. Tapi sakit gak itu Kak ditato? Sakit lah Sam, kalau sakit. Paling sakit ditato di mana sebenarnya? Muka Sam. Di sini masa nggak kalah sakit lagi? Di sini sakit sih. Saya paling sakit ini lah soalnya otak kan. Makanya otak gue agak segrek kan ya. Tapi bukannya sekarang udah bisa dibius ya orang kalau mau tato? Gue nggak pakai itu sih. Nggak dapat esensinya Sam. Wes. Kalau kata cewek, pain is beautiful baby. Ya gak sih? Pain is beautiful. Gitu. Iya. Makanya sampai saat, tapi di umur gue yang udah mau 35 ini Sam. Akhirnya gue juga berpikir kayak, ini gue sampai kapan mau sampai di depan layar gitu. Ada satu mungkin gue harus membuat sesuatu yang gue yang gerakin tau gak lo. Gue yang menggerakkan gitu. Cuma untuk saat ini mungkin gue masih nyaman jadi entertainer sih Sam. Oke. Masih sangat nyaman gue untuk syuting film, syuting podcast, iklan, dan gue masih happy gue. Tapi untuk seorang Onat yang maksudnya Yes, sir. coplos-coplos seperti ini, Yes, sir. ya kan, keluarnya dengan ya kegilaannya, pernah insecure gak sih yang kayak, aduh kok hidupku gini-gini amat ya? Gitu. Kita punya Tuhan Sam. Wih, coba jadi bijak dulu dong. Oh jangan ya. Jadi bijak Sorry. dulu. Gak apa-apa, lanjutin dong. Insecure pasti ada lah Sam. Apalagi di bisnis yang gue lakuin ya. Kenapa tuh? Gue kan entertainer ya, maksudnya gue dari Iya. band ke Iya. music ke podcast ke digital. Kan semua ada umurnya ya. Oke. Semua ada waktunya. Oke. Gak mungkin dong lu terus terkenal sampai umur 60. Ada. Oke. Tapi mungkin dari 1 juta orang mungkin gua kasih contoh nih Sam. Misalnya band nih, lu jadi anak band. Dari zaman dulu yang sampai hari ini masih still existing dan rich tuh paling slang, right? Oh selain itu kaya ya? Kaya gila. Sampai sekarang? Sampai sekarang men. Slang, Iwan Fals. Iwan Fals masih? Masih men. Nah, lu pikir dia udah gak jalan ya? Iya. Kan gue gak ngerti. Karena kita beda dunia. Maksud gua kayak, atau gini deh, pemain film deh. Yang kan Reza Rahadian. Reza Rahadian. Maksud gua people come and go gitu loh Sam. Iya. Nah mungkin insecure gua ada di situ. Cuma selama gua masih mau mikir dan masih mau keep up. Menurut gua orang-orang, contoh Sam. Gua kan banyak teman-teman anak band gue ya. Iya. Mereka tuh nggak mau keep up ke digital karena menurut dia nggak keren. Wah main TikTok tuh nggak keren, main Instagram tuh nggak keren. Kemakan gengsi ya? Iya gue anak band aja, miskin. Jadi lu tau gak sih kemakan gengsi Sam? Iya. Nah gue tuh berusaha banget keep up sama apa misalnya kayak gue dulu juga gitu Sam. Apaan sih TikTok nggak jelas banget. Akhirnya gue harus main mau nggak mau. Iya. Tapi yang jangan lupa ya jangan ilangin ciri khas lu sih. Itu insecure gue adalah ya people come and go. Oke. Jangan sampai gue go Sam. Oke. Berarti gini, orang melihat sosok Onat yang hahaha di depan gitu Yes, kan, sir. bisa sedih, bisa stres juga. Ya bisa lah Sam, lo kata gue siluman. Bisa lah Sam. Stresnya biasanya apa Kak? Habis ini aku bakal ceritain stresku juga. Oke. Tapi apa yang membuat seorang Onat itu stres biasanya? Do you married? Lu udah married? Aku baru nikah sebulan yang lalu. Congratulations man. Thank you. Kok diem? Banyak Sam. Maksud gue kayak pas lo married akhirnya lo belajar untuk ngertiin istri lu, terus Betul. punya anak, terus lu bagi kerjaan. Betul. Terus kalau lu mau tahu manajer gue kan bini gue juga kan. Iya. Tadi pertanyaan apa Sam ya? Yang buat stres. Buat stres ya. Yang buat stres itu adalah mungkin di umur yang sudah di pertengahan ya Sam ya. Ya. Tua kagak, muda kagak gue Sam. Kan gue 34, 35 ya. Oke. Ya gue selalu mikir what's next. Misalnya kayak gue kemarin bikin acara Logan. Gue juga tetap gak happy karena gue mikir, oke, tahun depan apa lagi ya? Oh. Menurut gue kalau lu entertainer tuh yang malas tuh itu tuh Sam. Iya. Kerasa. Kita main film nih, oke. Abis main film itu gue ngapain lagi ya? Iya. Jadi tuh sebelum gue tidur tuh malas banget tuh anxiety itu Sam. Oke, nah ini sebenarnya yang membedakan antara stresnya orang yang sukses sama stresnya orang miskin itu di sini sebenarnya. Kenapa Sam? Kalau stresnya orang sukses itu pasti mirip-mirip. Kita tuh stres untuk mikirin apa berikutnya. Iya. Karena kita nggak mau balik miskin lagi nih gitu kan. Jadi kita mikir nih terus, wah kalau misalnya gua buka batch depan dan nggak penuh ini gimana ya? Mikirnya gimana cara penuhinnya? Atau kayak kalau gua gini-gini aja gimana? Kita harus bikin produk baru. Kan setiap kali kita keluar zona nyaman bikin produk stres lagi dong. Iya kan. Kalau endorsement kita stuck kita mikir lagi nih, wah gimana biar rame lagi kan? Iya. Tapi ini kan adalah stres yang positif sebenarnya. Oke. Nah kalau stres orang miskin ya karena memang makan apa besok. Iya. Jadi kalau ada achievement tertentu yang gue capai, gue juga belum tentu happy. Karena gue mikir, aduh gila tahun depan apa nih ya? Apa karena mungkin kita di bisnis entertainer kali ya Sam ya?
Makanya menurut gue bisnis yang lo lakuin keren sih Sam. Wah, thank you. Ya, tapi balik lagi jangan kalian ngelihat kita itu kayak gini tuh, wah enak banget hidupnya nih, gini-gini. Kita juga stres, Pak. Stres gila lo, stres banget. Kita juga mikirin gimana nih besok apa ini. Ya, apalagi gue Sam, gue kan misalnya gue di UM tuh gue selalu manggung ya. Even itu bisa DJ, bisa band ya. Lo pengen deh dari segitu, apalagi gue dari umur 17 Sam. Habis rame, sampai rumah sepi. Itu juga ngaruh tuh Sam. Kayak aduh gila, gue ternyata kesepian juga ya. Iya, dan gini, kalian lihat kan, wah enak ya. Influencer dibayar, Ya. cuman ngomong 1 menit, bayarannya gede endorsement. Yep. Wah, tapi rasa tanggung jawab kita terhadap brand juga itu gimana? Ya gak sih Sam. Gak gampang bikin 1 menit video. Gak gampang. Apalagi kita pegang duit orang kan, kita makin ke pressure. Gue adalah salah satu orang yang tadi ngecengin influencer Sam. Oh, Kayak ini kerjaan sampah, gak jelas kerjaan lu gitu. Ternyata pas kita coba, anjing susah ya. Lu ngerti gak? Iya. Susah ya. Seolah-olah orang ngeliatnya mudah ya kayak, halo beli buat, lu ngerti gak sih? Padahal susah. tanggung jawabnya kan. Susah. Kak, aku penasaran dan pasti yang nonton banyak yang Ya, penasaran juga. tapi gue lebih penasaran sama Get Contact. 8 juta. Bagus. Keren. Bagus ini, keren dia. Keren dia. Makasih supportnya. Mantap. Turki. saya kira nggak usah ya? Nggak usah dibelokin. Kebab. Kak, Oke Sam. kita Gimana? udah ngomongin dari tadi tentang stresnya jadi content creator dan lain-lain. Yes, sir. Tapi kita penasaran nih. Yes, sir. Project terbesar yang Kak Onat pernah handle, itu dapat duit berapa sih, Kak? Ada tukang pajak dong Sam. Banyak ya? Jangan ya, jangan. Tapi cukup lah ya untuk beli mobil cukup lah ya, Kak. Cukup lah Sam. Oh, itu pasti lebih dari itu ya. Makanya gue bilang, lu tuh set goals kayak kita semana. Kalau lu kan enak ya, Iya. CPM gitu ya. Iya. Kalau gue ya punya mobil bagus, punya rumah bagus, Nah, itu. itu aja gue cukup Sam. Bisa keluar negeri, sesuka hati gue gitu loh. Ya. Gue masih di situ sih pengen ngesetnya. Jadi yang bilang anak band itu pasti miskin itu benar atau enggak sebenarnya? Kan ada yang bilang udahlah kan contoh gini. Adik gua yang cewek, Ya. dia hobi banget nyanyi. Ya. Saking hobinya nyanyi, dia pernah ikut The Voice Kids Indonesia dan terakhir ini dia wakili Indonesia di Disneyland US untuk mewakili Indonesia dan dia dapat medali perunggu. Yes, sir. Oh, medali perunggu itu kalau udah mewakili Indonesia itu Gokil. udah gokil. Dan itu sampai diundang di kementerian di istana waktu itu Ya. di ya pokoknya wakili Indonesia lah. Suaranya bagus banget. Dia bisa jazz, dia bisa banyak lah tipe-tipenya kan. Yes, sir. Tapi begitu dia ngomong sama nyokap bokap kan, dia kan sekarang kuliah di London. Dia bilang kayaknya aku pengennya di nyanyi aja deh mah, fokusin nyanyi gitu. Mama aku bilang mau makan apa gitu katanya. Oke. Kan stigma Indonesia gitu. Ya. Mau masuk di art ya kan, jangan kan cuma musik lah. Pesulap aja Om Ded pindah jadi podcaster sekarang. Ya, Kita ngomongnya art lah, art. Pelukis apa semua itu miskin atau gimana Kak? Ini tanggapan langsung dari seorang yang terjun dan mendalami. Sebenarnya apapun sih Sam, misalnya lu mau jadi content creator, ya kalau ada masa habis. Oh, gitu. Tinggal gimana lu create. Makanya gue bilang art itu adalah salah satu bisnis yang gak akan pernah mati sampai lu mati Sam. Semuanya gitu Kak? Iya, kalau menurut gue art itu harus kita nggak ada titik endingnya. Oke. Kayak lu bikin konten ini, mungkin tahun depan udah basi, lu bikin lagi. Iya. Tahun depan udah basi, lu bikin lagi. Sampai lu meninggal, art tuh nggak akan pernah bisa lu cut di tengah. Pasti lu learning. Lu ketemu lagi orang learning. Oke, konsep ini udah basi, tahun depan lu bikin lagi Sam. Berarti yang aku tarik kesimpulan adalah orang yang di industri art yang sukses sama enggak itu tergantung dari orangnya tuh mau apa? Exactly. Mau jadi yang terbaik atau enggak? Exactly. Jadi kalau kata bukan gua. salah industrinya, Bukan. tapi salah orangnya kan? Kalau kata gue iya. Oke. Lu main film hari ini 1 juta penonton, dapat duit 1 M. Tahun depan lagi. Kan film gak ada matinya Sam. Konten juga gak ada matinya Sam. Jadi basically semua pekerjaan itu susah, tapi kalau selama orangnya bisa lakukan yang terbaik di situ dan Yes. jadi yang terbaik pasti Iya. sukses. Menurut gue iya. Mau jual sate pun kalau rame banget sukses. Jual sendal jepit deh, swallow deh. Kaya juga ya. Kaya man. Jual Indomie deh misalnya. Wah, itu terlalu kaya itu kalau mau berat ya. Iya. Itu. Tapi maksud gue yang penting menurut gue lu konsisten sih. Dan lu suka dulu deh. Jangan terpaksa. Kayak lu nih bikin ini nih. Lu suka kan? Suka. Lu suka ngajar. Betul, lu suka betul. ini. Menurut gue sih kita suka dulu sih Sam. Kalau kita udah gak suka sih kayaknya cek. Pernah gak ada yang manfaatin seorang Onat ini berteman tapi dimanfaatin doang karena wah terkenal nih Onat nih kita manjat deh atau kayak diutangin misalnya tapi nggak dibayar. Ada nggak kayak gitu Kak? Gak ada sih Sam, gue Sam. Teman-temannya baik-baik semua berarti. Semoga baik-baik lingkungan gue. Itu harus disyukuri tuh Kak. Amin. Karena di zaman sekarang Lu ada Sam? ada. Ada kalau aku ada bener ini. Pasti dia. Bukan dong. Bukan deh. Bukan dong. Ada. Oke. Karena
sebenarnya yang aku paling menyadari dunia keras ini tuh ketika nyampe di Jakarta. Mungkin karena dari hidup kakak dan udah keras ya. Jadi biasa aja. Tapi kalau kita yang dari daerah, dari Makassar, dari Surabaya, dari mana, ke Jakarta, semua orang ngomongnya sama. Wih jahat ya orang Jakarta ya. Iya Ji. Gak usah dong. Gak usah gitu. Gak usah lokat dong. Iya, tapi maksudnya. Iya kah? Gitu kan ya. Bini gue Makassar soalnya. Oh iya. Jadi basically banyak orang-orang yang pintar di sini, orang yang sukses. Karena Jakarta kan pace-nya cepet banget kan. Yes, tapi di satu sisi juga banyak orang jahatnya sebenarnya. Oke. Setuju gak sih Kak dengan itu? Atau aku salah ngomong? Jangan-jangan aku dihujat nih di sini. Enggak. Mungkin lihat depends ya Sam. Menurut gue jahat nggak jahat kan tergantung pintar-pintaran lu aja sih. Oke. Nggak kalau emang lu pernah pengalaman dijahatin orang, ditipu? Iya kayak misalnya nih mau kerja sama orang lah, orang besar lah. Terus tiba-tiba di tengah-tengah kontraknya dibatalin. Padahal aku udah bener-bener tinggalin semuanya demi itu orang. Kayak gitu-gitulah. Oke. Kayak orang-orang atas itu ngeri-ngeri menurutku. Oke. Di Jakarta. Aku ketemunya di sini, tapi bisa aja juga di kota lain juga banyak. Oh oke. Itu ya. Cuman aku baru ketemunya itu pas nyampe di kotanya karena aku merantau. Aku sebelum ini aku tinggalnya di Amerika kan 6 tahun. Oh sombong. Bukan. Pas aku pulang dari Amerika, culture shock Pak. Oke. Iya kayak misalnya nyetir mobil nih. Ya. Sen kiri, ya kan? Ngeliat ke belakang mobil masih jauh tuh. Yes. Kalau nggak ada sennya dia lambat tuh. Tapi kalau kita mau sen dia makin kenceng tuh. Itu culture shock tuh. Mau belok nggak bisa belok nih kayak gitu-gitu. Jadi baru kena itu pas udah di sini. Aku di Jakarta baru 2 tahun. Tapi menurut lu di Indo lebih enak nggak sih? Lebih enak. To do bisnis, to do. Betul. Sekarang ya Sam, bayangin kalau lu di Amerika nih Sam, what are you doing? Kerja jadi karyawan. Jadi itu yang aku kerjain selama 2 tahun. Kan 4 tahun kuliah, 2 tahunnya kerja sebagai digital account manager di situ kan, ngurusin sosmednya mereka dan lain-lain. Ya udah, setelah itu masuk kerja jam 9, pulang sore. Gitu terus rutinitas. Sampai gua enggak ada masalah loh, Kak. Karena di situ gajinya kan 100 juta per bulan. Gua udah hidup enak tuh. Hidup enak. Enggak ada masalah 2 tahun. Saking enggak ada masalah, gua buat masalah. Gua resign lah. Gimana sih? Iya. Saking enak tuh butuh masalah. Kakak belum pernah saking nggak ada masalahnya di dalam waktu yang lama, itu akan menjadi masalah besar. Pernah kakak? Atau di hidup kakak soal ada masalah memang? Kalau gue selalu ada masalah sih. Nah itu bagus. Karena kalau kakak merasakan tidak ada masalah di dalam waktu yang lama, itu masalah loh. Itu bener-bener hidupnya gak enak banget. Kenapa sih bukan dari masalah? Itu karena mungkin saking banyaknya masalah. Kan manusia gitu. Iya. Gak ada masalah, pengen masalah. Nanti terlalu banyak masalah, pengen gak punya masalah. Tapi sebenarnya kalau bener-bener gak ada masalah, itu bisa pikirannya itu kemana-mana. Oke. Lu pernah ngerasain itu soalnya? Pernah ngerasain itu gaji oke, pekerjaan enak, gak ada masalah tuh. Pulang bisa main Mobile Legends, bisa masak, bisa nge-gym. Hidup udah enak banget. Mau liburan keliling Amerika enak. Akhirnya lu bikin masalah. Akhirnya gue pulang ke Indonesia, gue tinggalin tuh pekerjaan. Dan katanya kantornya lu bakar ya? Enggak dong. Oh, lu langsung cabut aja? Cabut aja. Karena saking stresnya kayak gak ada masalah tuh stres. Tapi mana sih Sempo? Iya kayak gitu. Ada masalah stres. Karena hidupnya tuh jadi gitu-gitu aja. Yang kayak flat yang kayak aduh masa gue hidup gini-gini aja sih kayak gitu. Rutinitasnya juga sama ya? Rutinitasnya juga sama. Oke. Ini aku mau tanya kawan bisa bayangin nggak diri kakak itu kerja kantoran? Let's say tatonya dihapus deh semuanya. No, I can. Let's say culun deh ranking 1 di kelas deh. I cannot. S3 deh. Gak bisa sih. Tetep gak bisa. Gue emang born gak untuk office aja sih bro. Gak bisa kerja kantoran. Why? Tolol. Duh, kita bilang pinter nih. Kita bilang pinter, gak ada tato, S3, anggap lagi tetep gak bisa. Not. Ujung-ujungnya gue memang suka entertain dari awal. Bisnis ini nih, apapun bisnisnya polanya ya. Oke. Mau digital, mau film, mau music, mau agency, yang penting masih di dunia itu. Oke. Itu kayak passionate gue sih. Oke. Kapan sih kakak dapatkan 100 juta pertama? 100 juta pertama gue, nice one. Belum pernah yang lainnya? Belum. Yes. 100 juta pertama yang pernah gue dapet ya. Cuplikan terus gimana? Itu 2010. Dari uang RBT. Gua kan dulu dia lo ambil RBT nggak ya? Ringbackton. Itu 100 juta tuh? Itu di 138 juta. Kok bisa ingat banget tuh angkanya? Ya karena kan uang pertama saya. Gue ingat banget gue tuh beli dulu ada mobil namanya Ford Fiesta. Warna putih. Itu umur gue masih 20 biasanya. 23 kali sih, 23 100 juta pertama ya? 22 sampai 23 lah. Tapi kan itu 100 juta yang langsung jeber. Kalau yang sebelum-sebelumnya kayaknya kalau dikumpulin juga sebelum itu udah dapat kan? Oh, udah dapat. Dari mana tuh ya band ya? Dari band. Dari si Kilomin saat ini. Cuman kan ya kalau anak band kan dibagi misalnya per orang ntar jadi 15. Cuman yang sekali jeber di tahap 100 itu ya? 3 itu tuh dari Ringbackton. 1 miliar pertamanya tuh kapan Kak?
Kalau dikumpul-kumpulin, misalnya nih kan tadi 100 juta tuh. Bulan depannya 100 juta lagi. Berarti 23 lah ya. Harusnya udah 1 M pertama. Enggak. Oh, enggak. Karena kan saya kan mabok-mabokan ya Sam. Cepet habis ya. Cepet habis Sam. Duitnya habis buat yang gitu Sam. Kayaknya gue baru megang uang segitu di umur 28an 27. Dari mana? Caranya gimana untuk mendapatkan 1 M pertama? Strateginya aja. Strateginya Strateginya adalah mungkin nabung kalau gue. Oh, oke. Jadi walaupun dapat kecil-kecil misalnya sebulan cuma dapat 70, 50 cepet. Cuman kalau lu kumpulin lah tiba-tiba setahun udah 1,5 M aja. Oke. Padahal itu dari uang kecil Sam. Berarti active income yang kita fokusin. Yes sir. Gak usah mikir panjang investasi kripto apa dulu, enggak. Yang penting aktifnya banyak, kita nabung pasti sampai juga ya. Kalau gue iya, kalau itu gitu yang gue strategi lakuin. Kaunat ya. Kalau yang udah makin kesini ya mulai dari brand ambassador ya. Iya. Langsung jebret gitu. Cuman kalau yang waktu awal-awal gue merit, ya itu dari off air. Dari off air misalnya sebulan gue 10 kali nih Sam. Iya. Let's say 10 kali tuh lo dapat 200 juta nih. Dia buat kebutuhan rumah gini-gini. Paham. Gue capek tabung gitu. Even 20 juta gue masukin. Pas tahun anjir udah 1, berapa M gitu. Karena kita gak ada masa depan. Betul. Tahu-tahu masa Covid datang lagi, kita udah ada tabungan buat berjaga-jaga. Masuk Covid malah kita berjaya ya. Iya. Kalau gue sih berjaya iya, gue. Sama. Iya kan? Sama. Tapi kalau buat industri lain misalnya. Betul. Wah itu parah Sam. Kita bersyukur banget sih menurut gue. Betul. Dunia digital tuh paling gila ya di Covid ya. Iya. Dan Sponsor. katanya 2030 Covid lagi harusnya. Covid ini semacam Jadi masa kita happy sih Kak? Kita gak happy ya. Kita nggak happy lah. Iya, kita masih sedih lah. kalau Masa 2030 Covid lagi sih kayaknya bubar. Serius tuh Sam. Iya, orang memprediksi krisis akan terjadi 2030 lagi Kak. Fuck. Banyak yang memprediksi seperti itu. Dan ini aku mau bring up satu hal nih Kak. Apa? Entah Kakak mau percaya atau enggak. Ada komik apa sih kalau di Hentai. Bukan. Oh, bukan. Kalau di Jepang itu komiknya apa ya namanya? Tetap komik ya? Manga. Ada orang aku lupa siapa namanya nih cewek. Pokoknya dia tuh bikin manga. Dia bikin manga tuh dari tahun dulu. Dan dia tuh menulis di situ bahwa akan ada bencana alam di tahun berapa gitu aku lupa. Itu beneran kejadian di Jepang. Kemudian dia menulis lagi tentang Covid di 2020 terjadi juga. Dan di manganya itu dituliskan. Terakhir kapan? Si manga ini nulis 2030 dia bilang. Enggak, dia memprediksi di bulan depan, bulan Juli ini akan ada tsunami kalau nggak salah. Pokoknya bencana alam yang besar di Jepang yang akan impactnya ke Indonesia. Jadi kita lihat di bulan Juli ini nanti ya. Beneran Sam? Iya, itu lagi heboh. Makanya orang sekarang ke Jepang udah yang bulan Juli ya, dimajuin semua ke Juni atau di cancel. Karena orang lagi tungguin ini ramalan ini. Si manga ini berarti Sudah dari lama, tapi beneran terjadi apa yang dia prediksi. oh shit. Dan yang nulis manga ini juga orang Jepang juga, udah tua juga cewek. Aku lupa lah detail ini, bisa kalian search. Berarti kita bulan Juli ke Jepang tes. Jangan jangan ya. Masa Jangan. kita menantang mau. Jangan. Oke. Oh gitu Sam. Iya. Shit. Ya jadi itulah tentang krisis. Jadi kalian berjaga-jaga. Dan ini kan sekarang udah masuk masa-masa resesi Kak. Tapi gue ngerasa deh, lo ngerasa gak sih daya beli juga agak sedikit ya? Iya. Teman-temanku yang punya F&B terdampak. Itu ngaruh gak sih Sam? Ya ngaruh lah, gue juga punya bar tutup 8 bulan. Iya. Ngaruh Ya? Ngaruh. Nah, lu kan handal nih. Kenapa Sam? Nah itu gara-gara adanya perang-perang dagang ini sama ya itulah yang masa-masa ini kan apa ya, dunia ini kan tidak pasti kan. Begitu Donald Trump naik, dia banyak banget mengeluarkan kebijakan yang kayak misalnya tarif Cina dinaikin dan lain-lain. Itu goyang loh semuanya secara nggak langsung. Apalagi negara kayak kita yang maksudnya notabene belum segede mereka ya. Iya. Betul. Dan makanya sekarang kan juga pemerintah kan efisiensi anggaran dan lain-lain. Yes. Gitu kan. Jadi apa Sam bisnis terbaik di tahun 2025 yang menurut Sam Chris jadi uang? Kalau menurut gua nih Kak ya, segala bisnis yang bisa ngasih solusi terhadap masalah yang orang punya saat ini, itu bisa jadi uang. Jadi kayak contoh misalnya kayak orang sekarang struggle tentang bisnisnya turun dan lain-lain. Pasti mereka akan cari cara dong gimana biar bisnisnya naik dong. Nah itu kan akhirnya mereka carinya ke edukasi. Misalnya contoh, nah dengan aku bikin solusi untuk bikin konten viral, bisa aja ini bisa menjadi solusi untuk mereka. Jadi mereka tetap bayar. Nah jadi solusi apa yang kita bisa tawarkan? Oke, bukan get contact solusinya. Ini kan untuk membantu bisnis-bisnis juga. Betul. Yang misalnya mau hire tim. Betul. Bisa get contact tuh ya. Jadi tahu orang ini jahat atau enggak. Oke. Kak, apa satu quotes terbaik yang pernah Kakak dapatkan seumur hidup Kak Onat? Atau masukan deh yang Kakak dapatkan? Wow, what a good question man. Wah gila lo Sam. Bokap gue pernah ngomong. Kalau lu lagi di atas tetap humble. Wow. Karena bokap gue udah banyak ngeliat orang people come and go. Wow. So when you right there, be chill.
Wow, kalau quotes terburuk yang pernah Kak Onat dapatkan dari orang? Kalau lu ada masalah, mabok. Itu dia mengalahkan masalah itu. Itu terburuk kan? Itu terburuk gitu ya. Ada masalah, mabok yuk. Ah, bodoh Anda. Karena menurut gue tuh minum itu buat have fun sih Sam. Iya. Buat situasional, buat seneng gitu loh. Bukan kalau saat masalah. Bukan sih. Itulah yang kebanyakan dipakai orang ya. Mabok nyetir, nabrak orang. Iya gak sih? Iya. Harusnya minum tuh lo pakai untuk celebrate something. Iya. Untuk sesuatu yang bikin lo seneng, bukan lagi masalah minum. Itu sih. Oke, dan kalau misalnya waktu kita bisa ulang, Yes sir. kesalahan apa yang Kak Onat pengen ulang supaya itu nggak kejadian gitu loh? Ada nggak? Nothing. Nothing. Termasuk mabok-mabok party habis-habisin duit. Nothing. Tetap itu mau ada itu. Mau. Karena menurut gue gini Sam. Iya. Kalau gue nggak ngalamin itu, Iya. ya gue mungkin belum tentu ada di sini ngobrol sama lo Sam. Oke. Itu sih. Jadi umur 22, 23, 24 tuh gue hancur total Sam. Uang gue dari band tuh gak tau kemana tuh. Okay. Tapi mungkin kalau gue gak ngalamin itu, gue gak tahu. Susahnya gila banget ya. Karena dulu gue tuh agak sakit jiwa nih Sam nih. Gue mikir dulu waktu gue ngeband di kontrak label ini. Gue pikir itu long last Sam. Oh gue bakal jadi penyanyi terus nih. Ternyata there is a time when you're really down. Terus lu ganti bisnis. Mungkin sekarang digital, ntar down lu ganti ke sini lagi. Iya. Tapi yang penting adalah gue entertainer sih samping ini. Paham? Now. Kalian lihat ya, traits orang-orang sukses ya, yang aku lihat nih kan banyak banget aku udah ngobrol sama triliuner di sini dan lain-lain. Orang-orang yang sukses itu adalah orang yang paling lama bertahan di industrinya loh. Oke. Jadi bukan orang yang kayak gagal pindah industri enggak. Aku bisa di titik sekarang karena 8 tahun jadi content creator. Nice one. Apakah pertama kali saya menjadi content creator langsung di industri bisnis dan investasi niche-nya? Yes, enggak. Ya. Dulu aku juga entertainer loh Kak. Ya. Bikin konten vlog, horror, semua konten aku coba. Sampai reaction, mukbang lah, semua aku coba gitu. Oh lu coba semua? Coba semua, kecuali ASMR, belum pernah aku coba itu. Tapi lainnya aku coba. Iya. Dulu aku coba. Ya. Nah gagal jatuh bangunnya, udah tahu sepinya endorse gimana. Ya. Tapi cari cara terus. Nah jadi kalau kalian mau sukses, mungkin konsisten dan bertahan dan cari cara di industri itu karena pastinya Yes, sir. sebelum kita lahir nih Ya. di industri yang kita masuk ini udah ada yang sukses. Setuju Sam. Jadi kalau ada yang sukses pasti ada cara untuk meraih kesuksesan itu sih. Exactly man. Itu yang mungkin yang mungkin harus ditiru ya. Betul. Gen Z zaman sekarang dikit-dikit capek lah, keluar kerja lah dikit-dikit. Aduh. Saya lebih capek mana sih sama tukang sapu yang dari pagi sampai sore. Nah, gitu. Iya gak sih? Iya, bener. Yang nyebur-nyebur got nyari sampah. Terus kita masih mau protes gitu. Lah. Betul. Iya gak sih? Betul. Lu sempat gak di jalan tol? Iya. Ada tukang sapu jalan tol yang pinggir tuh. Iya. Yang kiri kan maksud gue kayak gila kita masih mau ngeluh gitu. Iya. Ada yang lebih ekstrim. Kalau apartemen tinggi, dia sampai ke atas berbuat lap kaca itu loh. Gua pernah interview Sam. Itu. Oh, lu gua pernah interview. Kenapa itu? Dan gaji gak seberapa men. Berapa itu gajinya Kak? Ya tetap UMR juga. Serius? Pada lu tau kan, nih gue bukan ngejelekin Indo ya. Oh, iya. Tapi lu tau kan orang Indo udah ngelap-ngelap Iya, gedung. Ini kan juga nggak sebagus bule, right? Equipmentnya. Iya. Gak usah itu deh Sam. Lu tau nggak? Yang bener kalau lu ke daerah Semerawut kebanyakan Jakarta ya. Lu tuh tiang listrik nggak sih men yang kabelnya Iya. lilit. Iya. Lu lihat dua orang ngebenerinnya. Gimana? Nggak pakai alat nyet. Pakai tangannya begini. Iya terus kita masih mengeluh. Dia nggak takut mati kesetrum. Iya kan Sam? Iya. Mas gue kayak gila man. Nah dengan journey hidup Kak Onat ini yang udah Yes, sir. 34 tahun. Yes, sir. Apa satu hal yang kakak pelajari tentang hidup ini Yes. yang gak pernah diajarkan di sekolah? Be humble kali ya. Tetap itu. Kalau kata gue itu sih. Soalnya gue pernah pengalaman gue itu sih ya. When you're on top, lu nggak Jangan selalu- sombong lah ya. Iya. Intinya itu. Sekarang aku lihat banyak tiktokers yang baru berapa followersnya star syndrome. Oh ya? Ih ada. Sampai misalnya ngejelek-jelekin konten kreator lain. Karena mungkin ya salah satu cara manjat sekarang paling gampangnya gitu kan. Iya. Padahal ya kita gak ada yang tahu kan. Sekarang nih aku mau nambah berapa viewers pun, nambah berapa Yes, followers pun, yes, sir. berapa nambah duit pun. Yes, sir. Aku udah gak melihat itu sebagai sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai alasan untuk melihat orang tuh lebih rendah dari kita loh. Tapi aku pernah ada di titik situ. 2019. Umur 19 tahun, pegang duit 1M pertama umur 19 tahun gitu Yes, kan. sir. Yes, sir. Followers udah 1 juta di YouTube waktu itu. Wih, aku ngeliat orang sampai aku pengen berhenti kuliah. Kenapa? Aku bilang ngapain aku kuliah, orang ujung-ujungnya dapat duit. Ya kan? Ujung-ujungnya kerja dapat duit. Sekarang aku udah dapat duit, ngapain kuliah gitu kan. Ya. Wah, udah pengen stop, tapi untungnya aku gak melakukan itu. Karena ternyata tidak lama dari itu 3 bulan setelah itu hancur tuh. YouTube ku hancur karena ya masa-masa Covid. Jadi kontenku waktu itu reaction kan. Ya. Sama teman-teman bule, mereka balik ke negaranya masing-masing, konten itu nggak jalan, hancur semuanya. Dari situ aku belajar sesuatu yang keras tentang hidup ini bahwa bener tadi Kak Onat bilang, hidup ini sementara aja. Ya. Jadi apa yang kita mau sombongkan kan? Nice one man. Kak, last question dari aku.
Let's go. Apa prinsip value yang wajib atau pokoknya satu hal ini harus diturunkan ke Juan, ke anak Kak Onat dan ke Dedek yang habis ini lahir? Oke. Be yourself. Itu yang diajarkan. Itu sih kata gue sih. Kenapa be yourself? Karena be yourself itu menurut gue lu gak capek hidupnya men. You is you, tau gak lo? Dia mau jadi apapun kakak support. Support. Mau jadi pemain bola? Support. Kalau tiba-tiba dia tiba-tiba bentar larinya ngebut banget, ya lu jadi pelari. Atau jadi pemain renang atau main bola. Atau jadi maling ya? Atau jadi maling bener. Larinya kenceng. Atau lu jadi garong ya. Tapi itu sih mungkin prinsip yang harus gua terapin ya. Be yourself. Work for you, on you man. Wes. Itu sih. Pokoknya jangan berubah jadi apa yang lu suka karena orang lain lah.